Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kalian akan belajar pelajaran biologi bab evolusi, materi asal-usul kehidupan, meliputi teori abiogenesis, teori biogenesis, dan teori biokimia. Seperti apa teorinya? Mari simak penjelasannya. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Dari teori abiogenesis, yaitu makhluk hidup terbentuk dari benda tak hidup. Kemudian teori biogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Dan teori biokimia, yaitu makhluk hidup terbentuk dari reaksi kimia. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Aristoteles, seorang ahli filsafat dari Yunani, mengajukan teori abiogenesis. Menurut teori ini, makhluk hidup itu terbentuk secara spontan dari benda tidak hidup, atau dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Sehingga teori ini juga disebut teori generatio spontanea, yang berarti makhluk hidup terbentuk secara spontan. Sebagai bukti, Aristoteles mencatat beberapa contoh kemunculan hewan secara tiba-tiba. Misalnya, kemunculan belatung dari daging busuk dan tikus dari gandum yang disimpan di gudang. Teori ini diyakini hingga 2000 tahun. Banyak yang mempercayai teori generatio spontanea, dan banyak percobaan yang dilakukan para ahli untuk membuktikan teori ini. Salah satunya dilakukan oleh seorang doktor bernama Jan Baptist van Helmont. Helmont mengemukakan teori abiogenesis berdasarkan hasil percobaannya dengan menyimpan biji-bijian dan kain lusuh di sudut ruangan. Beberapa hari kemudian, Helmont menemukan ada tikus hidup di dalamnya. Helmont menyimpulkan bahwa tikus-tikus tersebut berasal dari kain lusuh. Sebelum lanjut, coba jawab ya kuis. Teori generatio spontanea atau teori abiogenesis pertama kali dicetuskan oleh pada tahun 1668. Francesco Redi melakukan percobaan untuk menguji teori abiogenesis dengan membuktikan bahwa belatung itu bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang bertelur. Hal ini dilakukan karena dia merasa tidak yakin jika makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Dia melakukan percobaan dengan menyiapkan daging yang diletakkan pada beberapa wadah. Ada daging yang diletakkan di wadah terbuka, wadah yang tertutup rapat, dan wadah yang tertutup dengan kain kasa yang memiliki pori-pori yang besar. Setelah dibiarkan beberapa hari, daging di wadah terbuka ada banyak belatung dan lalatnya, sedangkan di wadah tertutup tidak ada belatung dan lalat. Di wadah yang ditutup kain kasa juga terdapat belatung di bagian atas. Dia menyimpulkan makhluk hidup itu bukan berasal dari benda tak hidup,
tapi berasal dari makhluk hidup lain. Lanjut, pada tahun 1674, ada Anthony yang jadi orang pertama yang melihat mikroorganisme di bawah mikroskop. Mikroorganisme yang diamatinya tersebut adalah protista, alga, dan juga yang didapatkan dari berbagai sumber, dari air hujan, kolam, dan juga mulutnya sendiri. Penemuan Anthony tersebut memicu timbulnya berbagai argumen teori, dan berbagai percobaan dilakukan untuk membuktikan asal-usul mikroorganisme. Kemudian di tahun 1745, John Needham melakukan percobaan untuk mendukung teori abiogenesis. Percobaan dengan merebus air kaldu dalam tabung selama beberapa menit untuk matikan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Setelah direbus air kaldu, didinginkan dan tabung ditutup agar tidak terkontaminasi mikroorganisme dalam tabung. Setelah beberapa hari, air kaldu jadi keruh dan ada banyak mikroorganisme. John Needham menyimpulkan bahwa mikroorganisme itu berasal dari air kaldu. Nah, pada tahun 1768, Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan yang sama seperti John Needham untuk menolak hasil percobaan John Needham. Menurutnya, John Needham manaskan kaldunya kurang. Mikroorganisme di kaldu belum sepenuhnya mati dan tabung kurang ditutup dengan rapat, sehingga terkontaminasi mikroorganisme dari udara luar. Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan namun dengan merebusnya lebih lama dan memastikan tabungnya tertutup dengan rapat. Setelah beberapa lama, kaldu tetap jernih dan tidak ada mikroorganisme. Lazzaro Spallanzani menyimpulkan mikroorganisme yang ada di air kaldu itu berasal dari mikroorganisme di udara. Akhirnya, pada tahun 1854, Louis Pasteur berhasil mematahkan teori abiogenesis dengan membuktikan bahwa mikroorganisme pada air kaldu berasal dari mikroorganisme di udara. Louis Pasteur menjawab sanggahan dari John Needham melalui percobaannya menggunakan tabung angsa dengan menggunakan air kaldu, namun tabung atasnya lekuk leher seperti angsa. Tujuannya supaya udara tetap masuk, tapi mikroorganisme yang ada di udara bisa terperangkap di bagian lekukannya. Dan untuk sampai ke kaldu, dalam tabung leher angsa direbus sampai mikroorganisme yang ada di dalam itu benar-benar mati. Kemudian tabung didinginkan. Setelah beberapa lama, air kaldu di dalamnya itu tetap jernih dan nggak ada mikroorganisme karena mikroorganisme terperangkap di bagian lekukan tabung. Tapi ini setelah bagian leher angsa tabung dipatahkan, mikroorganisme bisa masuk dan air kaldu langsung jadi keruh. Dari sini, Louis Pasteur menyimpulkan mikroorganisme pada kaldu dibawa dari udara, bukan berasal dari air kaldu. Dari eksperimen Louis Pasteur ini berhasil mematahkan teori abiogenesis. Teori biogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Sebelum lanjut, mari kita kuis terlebih dahulu. Belatung bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang bertelur, dibuktikan oleh
Pada tahun 1920, Alexander dan J.B.S. Halden menyatakan bahwa makhluk hidup pertama berasal dari primordial soup atau sup purba. Pada bumi primitif, bahan anorganik yang ada pada atmosfer purba berupa karbon, hidrogen, uap air, amonia, dan metana. Itu dapat bereaksi akibat adanya energi dari petir atau sinar matahari dan akan membentuk senyawa organik. Senyawa organik tersebut terakumulasi di lautan dan membentuk primordial soup atau sup purba. Dari situ muncullah makhluk hidup sel tunggal prokaryotik pertama kali. Pada tahun 1953, Harold Urey dan Stanley Miller melakukan percobaan untuk menguji teori Oparium dan Halden. Mereka membuat model simulasi bumi purba seperti pada gambar. Gas-gas seperti metana, amonia, karbon dioksida, dan uap air dikumpulkan di bagian tabung atas, lalu diberi kejutan listrik seolah-olah kesambar petir di atmosfer. Hasil reaksinya akan melewati bagian kondensor. Buat dikondensasi. Hasil kondensasi akan jatuh ke bagian bawah tabung untuk ditampung. Lama-kelamaan, hasil tampungannya jadi keruh. Dan setelah diamati ternyata ada senyawa organik berupa asam amino. Asam amino merupakan salah satu bahan organik penyusun makhluk hidup. Oleh karena itu, Urey dan Miller menyimpulkan bahan organik berupa asam amino itu berasal dari bahan anorganik berupa amonia, metana, karbon dioksida, dan uap air.